Halo teman-teman sekalian, kali ini bareng saya Cliff dan juga Steven. Kita di podcast Rute dengan tema God Through Generations. Nah, seperti apa podcast Rute, Steven? Nah, karena ini adalah episode pertama, Rute itu punya kepanjangan yaitu Ruang Teologi. Ini adalah sebuah platform yang disediakan oleh gereja kita supaya kita bisa berbincang tentang Tuhan. Nah, kalau bicara tentang teologi kan kayaknya kesannya susah, rumit. Nah, sebenarnya apapun yang kita bicarakan tentang Tuhan saat kita berbincang, sebenarnya kita sedang berteologi. Makanya di Rute Podcast ini, kita akan berbincang tentang hal-hal yang santai, bagaimana Tuhan selalu bisa hadir di dalam kehidupan orang percaya. So, kita langsung mulai saja Rute Podcast di episode yang pertama. Oke, jadi kali ini kita udah kedatangan narasumber yang sudah dipersiapkan tentunya. Langsung saja saya perkenalkan yang pertama Grace. Nah, Grace ini seorang wira swasta, masih muda tapi udah menjadi usaha ya. Dan pelayanan di Firstcom jadi team leader ya? Iya. Grace. Wah, luar biasa banget ya. Yang kedua, narasumber kita di tengah, yang udah pasti paling terkenal. Wah, ini Bro King. Wah, itu kita sebut Ko King ya. Sebagai seorang pegawai swasta ya Pak ya? Ya. Wah, ini luar biasa banget. Nanti kita dengar ceritanya ya. Dan narasumber yang ketiga, ada Priska, atau biasa kita sebut Ika, yang kesehariannya biasa jadi guru les dan juga ibu rumah tangga. Nah, karena hari ini kita bicara tentang God Through Generation, makanya kenapa ada 3 narasumber yang berbeda generasi. Dan kita mau dengar cerita mereka, bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Nah, kita langsung mulai aja perbincangan kita, karena ngomongin tentang Tuhan, pasti kita mulai dari titik paling pertama. Titik paling pertamanya tentu dalam kehidupan seorang Kristen itu dimulai dari pertobatan. Nah, kita mau dengar dulu nih, kira-kira dari pertama mungkin Ko King dulu ya, Ko King ya. Ko King ceritain dong sedikit pertobatannya itu gimana, kapan, lalu latar belakangnya kayak apa? Ya mungkin sih saya rada aneh begitu ya. Saya ke gereja dulu, ya keliling-keliling waktu dulu, bahkan saya dibaptis dulu. Tapi sebetulnya kalau saya lahir baru malah setelah dibaptis. Saya waktu itu ikut retret di kampus, dan ternyata ya di situ istilahnya saya mengalami pertobatan mulai dari satu titiknya. Oh, jadi ikut retret ketika kalau ikut latar belakang keluarga gimana kok? Apa dulu memang udah Kristen atau gimana? Kalau latar belakang keluarga saya sama sekali bukan Kristen. Ya boleh dibilang, ya mungkin boleh dibilang juga orang nggak percaya Tuhan ya. Jadi ya hanya kegiatan-kegiatan sembahyang sambil nggak jelas keluarga saya. Jadi memang keluarga saya adalah latar belakangnya nggak mengenal Tuhan. Jadi saya di keluarga boleh dibilang adalah yang kedua setelah cici saya bertobat. Sementara kakak-kakak saya yang lain sama orang tua juga, waktu saya percaya Tuhan, mereka belum mengenal Tuhan. Oh, oke. Gitu. Mungkin ada yang bikin penasaran juga sedikit nih kalau bicara retret tadi gitu ya. Ada satu titiknya apa yang ada di pikirannya waktu itu akhirnya Ko King berpikir, oh iya nih saya harus bertobat nih. Apakah ada kesalahan yang pernah diingat dan akhirnya mau bertobat, atau memang tiba-tiba ada satu figur contoh yang kayaknya pengen nih jadi kayak gitu kok. Ya. Apa tuh titiknya? Ya mungkin kan tahu lah ya, waktu kuliah kan biasa kan ikut retret sebenarnya sih bukan mau cari Tuhan ya. Biasalah, mungkin kenal lah ya. Cari-cari gitu kan. Ada di yang seiman. Oh iya betul. Tapi ya ketika ikut begitu ya, kegiatan retret begitu, ada ibadah. Ya di situ sih nggak tahu ya, nggak tahan aja gitu. Jadi betul-betul kita ngalami kasih Tuhan ya, sehingga ketika mengalami kasih Tuhan kita ngelihat dari sini, oh bener ya, kita tuh banyak dosa pisan begitu ya. Jadi seperti itu. Nah di situ Tuhan lawat, dan semenjak itu ya betul-betul saya masuk di dalam lebih dalam lagi gitu ya. Dan semenjak itu juga saya mulai terjun ke pelayanan sampai sekarang. Jadi memang suasananya tepat gitu ya. Betul banget. Dan kita akan sangat terbuka kalau Tuhannya dapat, ternyata ceweknya dapat juga. Iya. Itu nanti di next. Oke, yang next siapa Cliff? Ya, buat mungkin Priska atau Ika ya. Kalau saya sih momen lahir barunya itu waktu sama sih retret juga, tapi retret sekolah waktu kelas 6 SD. Wow. Jadi sebenarnya beda umur. Nah, jadi waktu itu sebenarnya sih kayak ditantang untuk terima Tuhan Yesus di setiap di sekolah minggu atau di sekolah tuh udah sering banget gitu. Dan hari itu angkat tangan lagi gitu ya, siapa yang mau terima Tuhan Yesus, angkat tangan lagi untuk kesekian kalinya, udah biasa gitu ya rutinitas. Tapi entah kenapa pulang dari retret yang kelas 6 itu ada satu dorongan yang mengubah hidup saya. Jadi pulang dari retret itu tiap hari itu saya mulai baca Alkitab. Terus
tidak lagi ngomong kasar. Jadi sebelumnya tuh suka ngomong kasar gitu. Oh, ternyata Kalau salah ngomongnya lembut ya. Ada kecil dan sama kasar juga ya ternyata. saya baru tahu Ika ngomong kasar. Aduh, dulu waktu kecil suram ya. Nah itu jadi sejak retret itu entah kenapa pulang dari situ tuh, jadi hidupnya berubah ya. Wow, berubah Iya. gitu ya. Bisa gitu juga ya. Ternyata kuasa Tuhan luar biasa ya. Wah, luar biasa, luar Bisa biasa. luar biasa. Ini udah 2 gara-gara retreat. Kita tanya yang ketiga. Grace nih, Ini Grace. sama juga. Grace kenapa nih, Grace? Momennya apa nih? Kalau misalnya background aku dari keluarga sebenarnya kan latar belakang emang udah lahir Kristen, jadi mama papa emang Kristen. Nah sebenarnya kalau misalnya karena aku terlahirnya Kristen, jadi sebenarnya kayak ya udah ikut-ikutan aja. Temennya juga sesama di BPK pada Kristen, ya udah jadi kayak sebatas kayak formalitas biasa. Cuman mungkin momennya ketika waktu SMP itu juga sama nih retret kan. Wow, Ada acara. Berarti kok kita harus sering-sering bikin retret. Setuju. Jadi kan ada acara retret di mana pas waktu ada sesi altar call gitu kan. Jadi siapa yang mau didoain boleh angkat tangan terus dia tuh kayak maju ke depan. Dan di situ tuh di momen itu kayak aku tuh kayak ngerasa kenapa kayak pengen maju ke depan ya, kayak sebatas kayak penasaran. Tapi ya udahlah aku cobain maju ke depan dan ternyata pas waktu aku maju ke depan ada kakak pembimbing tuh dia tuh dipeluk, didoain dan kayak ngerasa gimana ya, kayak merinding aja dan kayak ngerasa nangis tiba-tiba gitu dan kayak ngerasa Tuhan tuh ternyata bukan cuman sebatas formalitas tapi ternyata emang aku rasain juga ya pas waktu saat itu. Jadi di momen itu aku tuh kayak benar-benar mau hidup lebih sungguh lagi gitu sama Tuhan. Dan kakak pembimbing sempat jadi jodoh juga. Oh enggak, Kalau nggak lagi nonton mungkin ada kesempatan. Ya, jadi lebaran memang di situ bisa timing banget ya ketemu ya, nggak disangka-sangka kali ya. Jadi sebatas kayak awalnya penasaran, tapi ternyata pas waktu udah bener-bener didoain, kayak ternyata aku juga merasakan momen merinding dan tiba-tiba nangis gitu loh, kayak ada urapan Tuhan mungkin ya di situ. Wah, luar biasa, luar biasa. Ternyata bener ya, dari generasi ke generasi tapi tetap punya momen yang ternyata mirip ya. Retreat itu memang mungkin bagi banyak orang juga jadi momen mungkin ya. Dan itu ternyata baik banget ketika ada acara itu kita ikut karena Tuhan bisa bekerja di sana. Gitu ya. Dikondisikan semuanya. Betul. Dan mungkin next question ya. Jadi ketika sudah masa pertobatan, kadang-kadang mungkin nggak semua ya, tapi mungkin sebagian ada masa ada loss dulu nih, hilang dulu nih, karena memang untuk iman itu kan kita harus berjuang sampai garis akhir katanya. Iya. Nah, mungkin ada masa-masa hilangnya nggak sih ketika hilang lagi, lupa momen itu, udah gitu, tapi tiba-tiba Tuhan hadir kembali gitu. Mungkin bisa diceritain nggak ketika Tuhan remind? Karena mungkin sebagian dari kita juga dalam perjalanan kita sedang loss, sampai kita kehilangan harapan, kecewa mungkin karena dunia gitu kan. Tapi bisa comeback-nya tuh, nah gimana gitu. Nah mungkin boleh pertanyaannya sekarang saya tanya dari Priska dulu mungkin ya. Boleh, dari Ika dulu. Kalau saya sih mungkin kalau teman-teman yang deket gitu ya, teman-teman main sih tahu mungkinnya salah satu momen terberat dalam hidup saya tuh waktu anak saya yang pertama meninggal. Jadi umurnya cuma 2 hari lalu divonis dokter jantung dan paru-parunya tidak berkembang, akhirnya meninggal. Nah itu jadi pukulan terberat buat saya dan suami saat itu, karena malam tuh kita ceritanya baru banget doa sungguh-sungguh yang benar-benar nguatin iman satu dengan yang lain, nangis bareng dan kita yakin banget Tuhan pasti sembuhin. Benar besok subuhnya Tuhan panggil gitu. Beda banget sama ekspektasi kita, padahal nunggunya udah cukup lama. Sebelum itu saya keguguran juga at the moment lagi pelayanan Natal. Nah jadi lumayan bertubi-tubi, jadi saya 2 kali keguguran, 2 kalinya lagi pelayanan, 1 kali anak saya meninggal gitu. Nah itu sempat ngerasain yang Tuhan di mana gitu. Cuma orang lain mungkin udah tahu cerita ini gitu ya. Cuma yang orang lain nggak tahu sebenarnya di momen itu adalah momen saya ngerasa tuh saya orang paling jahat. Kenapa jahatnya? Karena saya harus terlihat kuat. Papa saya pernah tua, mertua saya pernah tua. Semua keluarga saya pelayan Tuhan. Saya harus kelihatan nggak boleh lemah. Padahal di dalam tuh nangis gitu ya. Tapi nggak boleh, nanti saya bikin malu keluarga. Udah anak saya meninggal saya malu gitu ya. Ditambah lagi saya harus nutupin duka cita itu karena keluarga saya tuh orang-orang kuat lah di gereja gitu istilahnya, orang-orang yang punya peran. Nah itu tuh masa-masa yang sangat berat. Jadi saya merasa tuh saya hidup pakai topeng aja selama berbulan-bulan itu. Pelayanan tetap saya move on
bisa dibilang sangat cepat untuk move on, balik lagi ke pelayanan. 3 minggu setelah itu saya balik ke ngajar sekolah minggu, harus ngelihat anak-anak bayi di mana saya tuh trauma. Jadi trauma belum sembuh, berkabungnya salah, karena saya juga setelah proses ini baru tahu berkabung tuh ada caranya loh gitu. Kita tuh harus lewatin step yang benar. Nah tapi kan dulu belum ikut seminar pemulihan gitu-gitu, belum tahu ya. Jadi benar-benar semua tuh ya by grace, benar-benar Tuhan yang akhirnya tadi Tuhan yang nyatain dirinya lagi gitu, setelah itu baru bisa pulih. Nah tapi itu kok bisa ya? Maksudnya ketika kondisi sedang berat malah merasakan kehadiran Tuhan di sana. Ketika tadi Tuhan kemana sih? Tapi kok akhirnya bisa? Tuhan hadir. Momen apa mungkin ya? Momennya apa tuh? Nah itu sih hebatnya. Nah, lagi-lagi hebatnya Tuhan sih. Nah puji Tuhannya saya tuh punya support sistemnya yang positif. Jadi keluarga saya semua support, terus punya komunitas komsel juga yang baik. Jadi mereka yang selalu ada, yang memastikan untuk iman saya tetap kuat. Nah karena itu saya tetap ke gereja. Saya nggak tinggalin persekutuan dengan Tuhan, walaupun hati nggak kepengen, gitu ya. Tapi tetap bisa, karena saya juga kebetulan statusnya ketua komsel gitu ya. Jadi lagi-lagi mau nggak mau harus berusaha kuat gitu. Nah ya udah, akhirnya Tuhan ngatain lewat banyak cara, lewat khotbah, lewat saat teduh, lewat postingan Instagram, lewat hamba Tuhan waktu saya ikut acara Women Conference. Itu tiba-tiba pendetanya di akses lagi bahasnya general, tapi di akhir sesi sebelum pulang beres tiba-tiba saya tergerak doain untuk ibu-ibu yang susah punya anak, ibu-ibu yang anaknya nggak ada, tiba-tiba out of nowhere. Jadi dan pulang dari situ bener nggak lama tuh saya hamil gitu. Jadi banyak banget momen yang Tuhan tuh kayak pengen nunjukin dirinya, pengen ngenalin lagi dirinya sama saya gitu. Tapi kan seringkali kitanya yang justru pasang penteng, yang pengen terpisah dari Tuhan. Padahal Tuhannya tuh pengen banget nunjukin, pengen ngasih tahu banyak hal. Jadi akhirnya itu sih kalau momen kenapa bisa comeback lewat firman Tuhan. Detail banget Tuhan tuh ngomong lewat firman seringnya, lewat khotbah dan lewat orang-orang di sekitar kita. Wow. Nah itulah yang disebut kita komunitas juga. Betul. Karena kita bentuk ini kan bukan hanya kita berjuang sendiri dengan Tuhan saja, tapi Tuhan juga bisa dikatakan lewat teman-teman kita, keluarga kita kan itu kan. Betul banget, betul banget. Oke, thank you banget kesaksian luar biasa ya. Oke, Grace sekarang. Grace dulu. Kita mau dengar. Kalau misalnya dari aku sendiri, istilahnya kan selama 25 tahun pasti benar-benar sama-sama ngalaminnya up and down di dunia kerohanian ini. Cuman mungkin kayak permasalahan yang benar-benar kayak ngerasa Tuhan tuh hadir lagi, itu tuh ketika emang waktu dulu sebelum aku punya usaha kan emang aku udah sempat kerja juga di bank, salah satu bank, dan istilahnya itu teh kayak momen menentukan arah tujuan hidup gitu, mau bekerja atau mau fokus usaha. Karena kan istilahnya dari background Mang Papa pun sebenarnya kerja, dan istilahnya aku tuh mikir Mang Papa kayaknya kerja udahlah segitu-segitu aja dapatnya, pasti dapat segitu gitu per bulan, sedangkan kalau misalnya usaha ya pasti kan naik turun. Nah di situ tuh aku benar-benar bergumul sama Tuhan, Tuhan mau bawa aku kemana ya, mending aku benar-benar fokus kerja atau usaha. Tapi di satu sisi, singkat cerita, pokoknya aku menetapkan hati aku untuk usaha. Dan ketika aku usaha, kayak Tuhan tuh malah ngasihnya yang pandemi itu, pas momen-momen pandemi, dimana kalau misalnya aku usaha rumah makan kan itu harus nggak bisa dine in gitu kan, jadi kayak harus tutup, terus itu ikut PPKM, terus dari gitu dimana kayak aku ngerasain waktu bulan-bulan sebelumnya aku ngerasa penghasilan aku tetap gitu dari bekerja di bank, terus tiba-tiba sekarang aku harus menghadapi pandemi, padahal kayak aku tuh udah kayak ngerasa aku tuh udah berdoa sungguh-sungguh gitu, Tuhan mau aku kemana gitu. Dan ternyata pas waktu aku memilih aku untuk usaha, tapi ternyata Tuhan malah kasih pandemi dan kayak bener-bener down. Tapi tuh di situ kayak Tuhan tuh ingetin lagi gitu, kalau misalnya seandainya aku punya teman-teman juga yang support, kayak punya partner usaha juga yang support, kayak istilahnya masa cuman karena hal ini kamu harus terpuruk gitu. Jadi istilahnya kayak diingetin lagi untuk terus berusaha, dan ternyata puji Tuhan masa-masa PPKM udah terlewati, dan puji Tuhan bahkan kayak dikasih kepercayaan gitu, si tempat usaha aku pun bisa berkembang lebih lagi, yang asalnya ada 1 jadi bisa ada 3 gitu. Wah, dari yang tadi cuma di Bandung sekarang buka di Jakarta. Ini beres podcast ini nanti 5 kan ya. Iya. Habis ini jadi 5. Tapi balik lagi ya, tadi kan kalau seperti singgung ada teman-teman yang support kan. Betul sekali. Betul sekali. Kehadiran orang lain di samping kita. Ya. So, keep the community ya. Iya. Kok King. Nah, apa nih kok ceritanya nih? Kalau saya sih boleh dibilang begitu ya, saya ya bersyukur sih sebetulnya ya, karena boleh dibilang jalan hidup saya tuh mulus.
tetapi justru mulus itu yang bahaya sih sebetulnya. Kenapa? Mungkin kalau orang lain pernah mengalami kesulitan-kesulitan sehingga kadang-kadang respon negatif, kadang-kadang marah ke Tuhan ya. Justru kalau saya karena tadi mungkin ya tadi berjalan cukup mulus begitu ya dalam kehidupan ini, justru yang ini sebenarnya lebih bahaya sih sebetulnya. Kenapa? Seringkali saya meninggalkan Tuhan. Jadi semenjak ketika pertobatan ya seperti tadi Ika ya. Jadi wah betul-betul istilahnya sehari baca firman tuh wah On fire gitu. ya betul lah, cinta pertama lah ya. Iya. Begitu kan, itu udah berlangsung sekian tahun, tapi setelah berlangsung sekian tahun itu mulai bahaya. Kadang-kadang kita udah kayak rutinitas begitu ya. Kadang-kadang ya doa. Jadi ya saya bilang saya meninggalkan Tuhan tuh artinya apa? Bukan saya tidak berdoa, enggak. Tapi saya pagi berdoa udah begitu lupa semuanya. Karena kesibukan dengan kerja dan sebagainya. Nanti ingat lagi kapan? Ketika waktu makan. Bahkan setelah makan juga nggak pernah bersyukur begitu kan. Nanti ketemunya ya begitu saja gitu. Nah itu sebenarnya bahaya sih. Walaupun kita tidak meninggalkan Tuhan, tapi kenyataannya kita meninggalkan Tuhan di rumah begitu ya. Jadi ketika berdoa di rumah ketemu Tuhan, tapi udah gitu tinggalin semuanya gitu. Nah itu masa-masa itu yang mengakibatkan lama-lama makin kering. Bahkan yang lebih parahnya lagi, sampai kepada satu situasi di mana kita berdoa juga kadang-kadang kita bohong loh ke Tuhan. Ya, kadang-kadang kita nggak jujur kok berdoa. Ya, saya belakangan ini saya mulai belajar merubah cara doa saya. Jadi saya sekarang udah kayak anak kecil lagi. Jadi apa yang saya rasakan, saya sampaikan. Saya belajar dari firman Tuhan, Daud ya, bagaimana Daud kisahnya seperti itu kan, dia kan curahkan aja apanya. Ketika dia sebel ke musuhnya, dia bilang pingin dimatiin, dia ngomong ke Tuhan. Dia betul-betul jujur. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang ya tadi gitu ya. Padahal kesal tapi nggak merasa nggak apa-apa. Kenapa sih? Kita ngomong aja ke Tuhan. Karena Tuhan mungkin pingin seperti itu ya. Tadi Ika bilang ya, kita terlalu banyak nutupin kita dan kedok-kedok gitu ya. Ya tadi seperti Ika ya, Ika kebetulan anak penatua gitu ya. Apalagi penatuanya penatua senior nih. Nah, saya juga sama gitu ya. Jabatan misalkan kan majelis, penatua kan kita harus kelihatannya harus gimana dong ya. Baik gitu. Betul kan? Tapi kan kenyataannya kan nggak gitu juga gitu ya. Ya, kenyataannya ada masa-masa di mana kita tadi gitu ya merasa bahwa ya jauh dari Tuhan begitu ya. Ya seperti itulah kadang-kadang terjadi begitu ya. Nah, cuman saya bersyukurnya tadi ya, walaupun misalkan tadi seolah-olah meninggalkan Tuhan, tetapi karena kita rutin gitu ya, ibadah tetap jalan. Ya walaupun tadi saya bilang bahwa saya meninggalkan Tuhan, tapi ibadah saya tetap hadir, tiap minggu hadir. Justru disitulah firman Tuhan berbicara gitu ya. Cuman kadang-kadang ya tadi ya, kalau udah terlalu kering, ya firman Tuhan ya berlalu begitu saja gitu. Tetapi ada satu titik di mana ya Tuhan betul-betul berbicara gitu ya ke kita. Mungkin rekan-rekan bingung gitu ya, mungkin seorang saya kelihatannya di luar tegar gitu ya. Tapi sebetulnya saya banyak nangis juga gitu ya. Dan saya banyak nangis di saat teduh. Jadi ketika saya baca firman, Tuhan tegur, di situ saya nangis gitu ya. Seringkali nangis seperti itu gitu. Justru jadi saya menemukan Tuhan tadi ya, banyak saya di saat teduh. Saat teduh gitu ya, di saat teduh. Saya banyak ketika renungan firman Tuhan, kadang-kadang firman Tuhan terus berbicara banyak pada saya gitu. Ya disitulah yang saya yakin bahwa sesuai dengan firman Tuhan bahwa ya Roh Kudus membaharui hidup kita terus dari hari ke hari ya. Dan ya itulah pemulihan gitu. Seperti ketika kita membuka hati kita, bersedia untuk dikoreksi dan sebagainya, ya disitulah terjadi pemulihan demi pemulihan. Mungkin sih begitu sih kalau dari saya. Iya. Luar biasa ya. Kayaknya gue juga butuh bertobat nih. Karena gue suka ngerasa gini lah. Tuhan tahu sih, Cliff suka ngerasa juga. Kalau kita ngobrol biasa gini. Saya begitu berdoa ya, tiba-tiba kalimatnya jadi baku semua. Bener nggak sih? Ya, betul itu. Tuhan, terima kasih kebaikan Tuhan. Kan ya, betul ya itu. Kayak tiba-tiba jadi berubah gitu ya. Betul. Padahal Tuhan suka ngajarin juga seperti bapak dan anak ya. Betul. Kita kayak punya papa gimana sih kita ngobrol. Betul. Tergantung kalau bapaknya galak, ya kita jadi tegang juga sih. Iya, betul. Tapi ini jadi insight. Tapi ya itu sih yang tadi dirasain kalau kita ngomong berbicara bertobatan, Tuhan tuh tidak pernah berjanji setelah pertobatan tuh semuanya akan simpel dan betul. Pertobatannya sih kayaknya asik banget ya ketika kita nangis itu lepas gitu saat itu. Tapi udahnya menjalani pertobatan itu ternyata tetap nggak mudah. Betul. Itu proses yang dibutuhkan. Ya, betul. So jangan kita berharap semuanya enak-enak aja, tapi ternyata semua juga mengalami proses masa-masa itu. Tapi asalkan kita komitmen, konsisten, kita bisa mencapai garis akhir. Betul. Nah itu kan yang tadi kita obrolin itu ada momen-momen besar, ya. Atau kita sebut biasanya ada momen-momen KKR lah atau apa kita refresh lagi. Nah tapi kan ternyata perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen kan nggak bisa cuma dari event ke event. Betul. Ya kadang-kadang kita perlu untuk berjalan dari hari ke hari. Nah dan juga diperlukan bagaimana kita punya hati yang peka supaya di dalam perjalanan keseharian tuh Tuhan bisa bicara lewat apa aja. Nah, ini pertanyaan yang ketiga nih. Ya. Kan ini kan beda generasi nih, ya. Siapa tahu sarananya itu beda.
Kira-kira sarana apa sih yang sering sekali tiap hari Tuhan pakai untuk berbicara? Ya, entah itu mungkin lewat saat teduh, lewat apa. Sampai sadar ini suara Tuhan gitu. Oh ya, wah ini kayaknya Tuhan bicara nih. Nah, Nah. itu sarananya yang paling sering itu lewat apa? Dari Koki dulu deh, Oke, Koki dulu. Sarananya apa kok? Kalau saya banyaknya saat teduh, karena saat teduh biasanya saya ngambil pagi. Jadi saya banyak sekali ditolong Tuhan begitu ya lewat Roh Kudus ketika saya saat teduh, dan kadang-kadang Roh Kudus ngingetin bahkan sampai pekerjaan loh. Kadang-kadang dulu pernah kejadian begitu ya ketika saya teduh, Roh Kudus ngingetin, kamu kalau misalkan begitu ke kantor, kamu cek dong di sana bagian mana. Dan ketika saya ke sana, aduh, benar saya kaget bahwa kalau nggak dicek itu masalah besar begitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Itu jadi bukan hanya masalah pribadi, tapi kadang-kadang juga Roh Kudus membantu masalah pekerjaan, ngingetin kayak gitu seperti itu. Jadi saya sih banyaknya kalau saya pribadi di saat teduh ya, banyaknya gitu. Jadi saat teduh karena ya saat teduh pagi-pagi baca firman, menggali, bukan hanya baca. Kalau gemari kan sekarang kan susah ya untuk tiga pasal, susah untuk ininya kan. Jadi saya sih di luar gemari ada saat teduh yang seininya aja ya, waktunya begitu ya. Seperti itu, dan itu banyak berbicara sih kalau saya belajarnya banyak. Itu aja kalau dari saya. Oke. Yang selanjutnya mungkin ke Ika dulu ya. Ika. Sama sih kurang lebih banyak ditegurnya lewat saat teduh juga gitu, lewat pembacaan firman. Terus yang kedua lewat khotbah juga kalau aku sih. Jadi karena tadi di awal kan saya ngomong gitu ya, kenapa waktu itu saya merasa diri saya paling jahat karena kejahatannya sebenarnya nggak terlihat dari tindakan menyakiti orang lain, enggak, tapi kejahatannya itu di pikiran dan di hati. Dan itu yang menurut saya lebih jahat sih. Jadi kalau dulu tuh saya trauma, nggak mau lihat orang ngelahirin, pokoknya nggak akan datang aja. Terus kalau ada orang hamil, saya juga sangat-sangat sensitif kalau lihat orang ngelahirin bayinya sehat gitu. Mungkin secara ini saya congratulate gitu orang itu ya, selamat ya gitu, tapi dalam hati tuh pengennya semoga kenapa-napa gitu, karena anak saya aja kenapa-napa, kenapa anak lu selamat gitu. Jahat banget gitu. Jadi waktu ada temen juga, Kak gua keguguran, oh iya ya, aduh sedih ya gitu, padahal dalam hati nah itu yang gua rasain sama gitu. Gitu. Nah itu tuh momen-momen yang tiap hari harus gue perangin gitu. Harus saya perangin setiap hari tuh, pikiran, hati tuh nggak sinkron gitu ya. Karena pengennya apa? Hati nurani gitu. Hati nurani pengennya saya tahu kebenarannya gitu. Tapi sangat susah gitu. Jadi, tapi ya itu lagi firman Tuhan yang banyak negur gitu. Lewat khotbah juga banyak dapat teguran. Dan memang salah satu momen lucunya lagi tuh ketika itu udah lewat, lalu di salah satu saat teduh, walaupun konteksnya tentang Musa gitu ya, tentang Musa bangsa saya lagi bersungut-sungut minta daging. Terus kan Tuhan bilang, aku akan kasih daging. Musa bilang, nggak mungkin, mana mungkin tuh daging segitu burung-burung bisa mencukupi seluruh orang Israel gitu. Tuhan bilang di situ di ayatnya bahwa kamu hari ini akan lihat bahwa perkataanku akan terjadi atau enggak. Nah entah kenapa itu tuh merema banget. Ini nggak bisa digeneralisasi ya, karena ini personal, makanya setiap orang perlu punya personal relationship sama Tuhan, karena apa yang kita alami itu beda-beda. Itu tuh nggak tahu kenapa ngerema banget, karena kan saya lagi berusaha supaya bisa punya anak tuh, supaya bisa hamil. Itu kan nggak tahu kenapa itu mendorong saya tuh untuk tes pack hari ini gitu. Waktu itu memang lagi coba gitu ya istilahnya, tapi saya tahu kayaknya nggak mungkin gitu, di bulan itu nggak mungkin. Jadi cuma ya udah gitu, karena itu dorongan kuat banget, itu rema yang saya dapat dari saat teduh hari itu, benar tes pack. Jadi saya tahu dan positif ternyata gitu. Jadi tahunya bukan karena telat, karena belum telat. Jadi belum telat, ya udah deket-deket lah. Tahunya gara-gara dari baca firman dapat rema itu, kamu akan lihat hari ini kuasaku tuh terjadi atau enggak gitu. Nah, sampai merinding nih. Jadi itu momen yang nggak terlupakan. Makanya saya salah satu kenapa saya tetap komitmen apapun yang terjadi, sesulit apapun yang lagi saya hadapi, tetap harus baca firman. Gitu sih. Jadi ada ya itulah salah satu pengalaman pribadi. Tapi nggak bisa digeneralisasi ya, karena itu beda-beda. Jadi karena memang udah dari kecilnya terbiasa dengan baca firman, ya akhirnya Tuhan berbicara lewat itu. Betul. Sudah bisa dilakukan gitu kan, gitu ya. Jadi cek kehamilan sebelum tes pack, baca Alkitab dulu. Tuhan masih konfirmasi dulu. Strip dulu. Kalau pagi jangan cek dulu, jangan. Nanti jadi positif ya. Oke, thank you banget ya buat Ika. Ya mungkin next nih buat Grace yang terakhir. Kalau misalnya aku kan salah satu hobi kan sebenarnya nyanyi, walaupun seandainya suaranya nggak bagus-bagus banget. Nah jadi sebenarnya sarana mungkin kayaknya dari aku dengerin lagu. Jadi kadang kalau misalnya seandainya aku tiba-tiba pulang dari tempat usaha terus itu misalnya diperhadapkan masalah,
terus tiba-tiba sambil nyetir kan sambil enaknya dengerin lagu. Misalnya aku acak aja Spotify gitu ya. Spotify. Terus itu Yang tiba-tiba muncul lagu kan, kebangsaan Indonesia. tapi kadang suka yang tiba-tiba pas lagi suasana hati lagi butuh penguatan atau kayak gimana tuh kayak pas banget gitu kan, padahal random ya lagu yang di Spotify itu ada lagu barat, ada lagu tentang percintaan, ada lagu rohani, emang mix gitu di aku playlist aku. Dan tapi kadang ada satu momen kayak misalnya jujur sebenarnya lupa sih lagunya apa, tapi tuh sering banget kadang kayak misalnya aku lagi mau lagi diperhadapkan sesuatu terus itu kayak pengen dengerin lagu, tapi tuh tiba-tiba kayak dikasih lagunya tuh lagu yang kayak benar-benar cocok sama kondisi saat itu ya. Kalau Kalau belum cocok keliling lagi dulu. Kenapa Sampai cocok ya. Sampai cocok ya. Bisa berbicara gitu. Waktu keluar terus itu pas waktu beneran muter Spotify dan ternyata lagu-lagu yang benar-benar aku butuhin dan muatkan gitu. Gitu sih kalau misalnya dari aku. Ya sih setuju betul kadang-kadang sih pujian itu kadang-kadang ya ketika kita gimana pujian bisa nangis loh kadang-kadang seperti itu ya. Betul. Dan pasti setelah mendengarkan lagu terus kayak oh iya Tuhan benar, dan pada endingnya sih sebenarnya kayak berdoa terus itu ujungnya kayak minta hikmat juga sih sebenarnya Tuhan apa yang harus aku lakuin dan kira-kira jalan keluarnya gimana, dan kadang kayak tiba-tiba entah itu jadi kayak dikasih hikmat dan akal budi aja tiba-tiba jadi kepikiran gitu yang asalnya nggak tahu gitu mau ada kepikiran apa, tapi tiba-tiba kayak Tuhan tuh ngasih aja tiba-tiba celing gitu. Wah, Gitu luar biasa. Tuhan bekerja dalam setiap playlist untuk mendatangkan kebaikan. Itu bisa jadi quote ya buat Betul. Nah, thank you banget buat kesaksiannya nih. Wah, ini benar-benar jadi insight. Bukan cuma buat teman-teman aja, buat saya juga, buat Cliff juga, dan juga buat teman-teman yang nonton di YouTube ya. Nah, sekarang kita ada di segmen terakhir dari podcast di episode pertama ini. Nama segmennya adalah Saha. Wah, Saha. Saha itu adalah short answer dan honest answer ya. Jadi teman-teman narasumber udah dikasih small whiteboard. Nanti kita akan kasih beberapa kata atau satu kata, lalu dalam 10 detik kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman langsung ditulis. Boleh ditulis, boleh digambar, mau kasih emoticon, boleh semuanya. Oke? Ya, aman ya? Kita mulai langsung dari kata yang pertama. Cliff, kata yang pertama. Kata yang pertama, teologi. Teologi. Kira-kira apa yang kepikir tentang apa itu teologi atau apa sih yang dirasakan? 2, 1, Sip. Oke, silakan bisa langsung dikasih lihat. Susah, rumit dan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang susah dan rumit. Betul sekali. Betul. Karena kalau nggak rumit, namanya bukan Tuhan. Luar biasa kan? Ya. Betul. Sekarang kata yang kedua. Udah dihapus? Udah. Oke. Kata yang kedua adalah pemuridan. Apa itu pemuridan? Apa yang terbayang pemuridan? 3, 2, 1. Oke. Kelompok kecil, teladan, kewajiban. Wah. Jadi apa sambungannya nih? Kewajiban kelompok kecil yang teladan. Oke. Nah, kita masuk nih. Ini lebih praktikal kalau yang dari 3 ke bawah ya. Nomor 3 nih. Oke. Kalau seandainya ini pemimpinnya dalam konteks pemimpin rohani ya. Pemimpin rohani buat salah. Pemimpin rohani berbuat salah. Karena kan musuh tadi strong gitu ya. Iya. Musuh menjadi sesuatu yang bagus. Nah, wajar. Ampuni. Wow. Luar biasa. Tetap mengasihi. Nah, ini dia. Jadi disambungin apa? Tetap mengasihi yang wajar diampuni. Tapi benar. Ini poin penting ya dalam perjalanan kehidupan. Kayak sederhana tapi ini sering terjadi loh. Betul. Ya, wajar semua orang bisa salah gitu ya. Oke, yang selanjutnya nomor 4. Pindah gereja. Kira-kira apa yang terpikir kalau kita bicara tentang pindah gereja? Kalau pindah ke rumah kan seru ya, asik ya. Rumah Pindah gereja gimana? 3, 2, 1, cancel. Oke. Janganlah. Tanya Tuhan. Oh, ya. Nah ini gua agak susah lagi. agak pengen tanya jawabannya Grace ya. Janganlah pendeta tanya Tuhan. Kalau sambungin nggak nyambung. Pendeta tanya Tuhan. Maksudnya kalau pindah gereja jangan tanya pendeta, tanya Tuhan. Apalagi jangan tanya pendeta yang gerejanya bersetuju. Pindah gereja, maksudnya pendeta yang pindah gereja atau gara-gara pendeta? Gara-gara pendeta nih.
Gara-gara pendeta pindah gereja. Beneran nih. Tanya Tuhan dulu tapi ya. Nah yang terakhir. Ini paling gampang. Paling gampang. Tentang gereja online. Gereja online. Ya, banyak live stream kan gereja online. Ya, betul. So, what do you think about gereja 3, 2, online? 1, thumbs up. Sip. Membantu. Gak betah bosen. Kalau kepepet. Kalau kepepet, kemarin beda semua ya. Betul. Membantu betul sih. Membantu. Ya, Jadi penghuni online paling sering pasti Ika. Gak boleh, cenah bosen. Padahal bisa beda-beda juga ya. Iya. Semua ada plus minus. Walaupun bingung ya bosannya di mana kan bisa sambil yang lain ya. Iya sih, tapi kayak kan kalau misalnya seandainya lagi ibadah online tetap harus duduk gitu kan. Iya. Oh, ini tipe yang gereja online-nya taat. Karena itu kan kalau dia kan bisa kumpul. Iya. Kumpul kan. Community banget ya. Kalau di luar kan banyaknya di skip gitu. Sebutin beres ya. Iya. Nah, inilah akhir dari segmen yang ketiga, teman-teman. Tentunya ada banyak banget yang kita bisa pelajari dari podcast hari ini, dan tentunya sebagai sebuah kesimpulan, walaupun ada banyak generasi berbeda, tapi kita dapat melihat bahwa di setiap generasi Tuhan itu hadir. Betul. Ya, di dalam setiap musim Tuhan itu hadir. Yes. Ya, bahkan di dalam generasi yang terus berubah, hype-nya kan berubah. Ya, dulu zamannya zaman batu, misalkan sampai ke sekarang zaman media, Tuhan tuh bisa pakai semua media, semua sarana untuk menyatakan dirinya bagi orang-orang percaya. Luar biasa banget ya. Dan biarlah ini menjadi inspirasi buat kita semua supaya kita terus bisa menjalani perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Jangan takut untuk berteologi, karena sebenarnya berteologi cuma berbicara tentang Tuhan aja. Yes. Ya. Alright, sampai berjumpa lagi di podcast episode yang selanjutnya. Goodbye semuanya. Thank you ya. Thank you. Thank you. Thank you, Grace. Thank you, Grace. Thank you, Kak. Thank you. Steven. Halo, kita sampai di segmen Theology Terms di episode yang pertama. Kalau teman-teman udah baca dan udah nonton di podcast yang episode pertama ini, ada satu benang merah dari setiap narasumber, yaitu bagaimana keberadaan komunitas menjadi sesuatu yang penting. Oleh sebab itu di Theology Terms episode pertama ini, saya mau angkat satu kata, yaitu koinonia. Kita tahu bahwa koinonia adalah salah satu dari 3 tugas gereja yang berbicara tentang persekutuan atau komunitas. Nah, ternyata koinonia ini bukan hanya sekedar persekutuan yang kita tahu. Karena kata koinonia ternyata memiliki arti yang lebih dalam. Nah, kita mulai dari kata asli. Koinonia memiliki kata asli yaitu koine, yang artinya adalah umum atau biasa. Nah, di zaman dulu, di zaman kuno, yang kemudian diperdengarkan atau diajarkan pertama kali oleh Alexander Agung, kata koine ini disematkan kepada bahasa Yunani, atau disebut bahasa Yunani kuno, bahasa Yunani koine, atau juga bahasa Yunani Iskandria. Di mana bahasa itu menjadi bahasa persatuan bagi semua orang yang ada di bawah kekuasaan Yunani. Mereka memiliki kepentingan bersama dan punya tujuan bersama. Karena hanya menggunakan kata ini, mereka bisa berdagang, mereka bisa berkomunikasi, membangun bisnis, dan lain-lain. Tanpa menggunakan bahasa ini, mereka tidak dapat mendapatkan sesuatu benefit bagi kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu, masuk di dalam gereja, kata koinonia kemudian diserap juga menjadi sebuah kata yang memiliki arti bukan hanya persekutuan, tetapi sekumpulan orang yang dikumpulkan dengan kepentingan bersama, bertujuan mendapatkan benefit untuk bersama-sama. Jadi bukan hanya persekutuan, kumpul-kumpul, tetapi ada tujuan dan juga ada kepentingan yang kita mau capai bersama-sama. Sampai jumpa lagi di Theology Terms episode selanjutnya.